Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Prastiono dengan nomor NIM 2530600509. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM Syariah yaitu Mbak Iin yang memiliki toko kelontong di rumahnya untuk mata kuliah studi riset kualitatif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Pupu Sri Wulan Sumaya, dan saya sendiri berkuliah di Universitas Linsindur Syekh Nurjati. Mbak Iin, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak ini punya usaha toko kelontong ya di rumah ya? Iya Bapak. Udah berapa tahun Mbak Iin usahanya? Alhamdulillah udah 5 tahun berdiri. Oh, alhamdulillah ya Mbak Iin. Gimana tokonya, rame Mbak Iin? Ya namanya pokoknya Bapak Ada naik turunnya. Ya. Mbak Iin, saya izin bertanya ya, langsung aja ya biar nggak terbuang waktu. Mbak Iin juga kan terlalu sibuk juga ya. Iya Bapak. Mbak Iin, menurut Mbak Iin itu seberapa penting sih prinsip keadilan dan kejujuran dalam bisnis menurut perspektif Islam? Menurut saya Bapak, sepengetahuan saya kalau misalkan yang namanya ekonomi syariah itu kan harus berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa yang namanya dalam jual beli, keadilan dan kejujuran itu menjadi fondasi yang sangat penting Bapak. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Oh iya. Apakah usaha Mbak In juga udah menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam operasionalnya, Mbak? Alhamdulillah untuk usaha saya sendiri sih sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah seperti murabahat, terus mudorobah dan musyarakah Bapak. Jadi yang mencampur baurkan riba saya menjauhkan Bapak. Alhamdulillah, jadi sangat dijauhkan ya berbau riba ya Mbak. Untuk jenis akad apa aja Mbak yang paling sering Mbak digunakan dalam transaksi usaha Mbak ini tuh? Seperti yang tadi saya katakan Bapak, beberapa akadnya paling mudorobah yaitu seperti bagi hasil atau akad mudorobah ya. Mudorobah itu yaitu seperti jual beli yang keuntungannya itu yang sudah disepakati Bapak, ataupun mudorobah yang bagi hasil, dan musyarakah yang kerjasama. Bagaimana nih cara Mbak In tuh untuk memastikan transaksi usahanya Mbak In itu sesuai dengan ketentuan syariah? Untuk memastikannya sendiri, setiap transaksi yang berlandaskan syariah, saya juga mengikuti beberapa usaha yaitu pedoman fatwa MUI Bapak, ataupun menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti bunga, riba dan yang lainnya Bapak. Udah Mbak In, nanya lagi saya. Pernah nggak sih Mbak dapatin pembiayaan dari lembaga keuangan, contoh misalkan lembaga syariah seperti Bank BSI? Pernah nggak Mbak? Ya, saya pernah Bapak seperti mendapatkan pembiayaan dari bank yang mana sistemnya itu bagi hasil Bapak. Bagi hasil, oh iya. Terus yang ini saya tanya lagi boleh? Apakah Mbak In juga nyatet juga atau mengelola keuangan usaha itu sesuai prinsip akuntansi syariah? Alhamdulillah saya juga mencatat beberapa laporan keuangan yang berprinsip syariah Bapak, karena kan ilmu yang kita dapat itu harus kita amalkan Bapak. Oh iya, alhamdulillah. Mengapa sih kejujuran itu menjadi prinsip penting dalam transaksi jual beli syariah menurut Mbak In? Karena kejujuran itu mencerminkan nilai amanah dan takwa Bapak. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, yaitu pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada Bapak. Itu dari, kalau nggak salah, dari hadis riwayat Tirmidzi Bapak. Terus Mbak, bagaimana nih Mbak contoh bentuk kejujurannya dalam praktik jual beli syariah? Untuk kejujuran dalam praktik jual beli syariah itu seperti tidak menyembunyikan cacatnya Bapak. Saya berbicara langsung, kalau misalkan barang ini tidak cacat ya saya katakan Bapak, kalau misalkan cacat ya saya katakan juga Bapak, dan tidak menaikkan harga atau tipu muslihatnya, ataupun tidak mengurangi dari misalkan timbangannya. Tidak mengurangi takaran timbangan. Ada kendala yang ini nggak, yang utama nggak dalam menghadapi menerapkan ekonomi syariah di dalam usaha Mbak ini? Kendala utamanya sendiri sih Bapak, yaitu kayak kurangnya pemahaman tentang mungkin sistem ekonominya, ekonomi syariahnya, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. Selain itu juga kayak akses pembiayaan syariah kan masih minim tuh Bapak. Masih terbatas itu ya. Terbatas Bapak.
dan prosedurnya juga Iya. agak rumit gitu ya, Mbak ya. Terus juga biaya sertifikasi halal juga Halalnya juga jadi kendala buat jadi UMKM gitu misalnya, Mbak ya. Terus faktor lainnya juga paling yang minimnya pelatihan juga sih dan pendampingan dari lembaga resmi. masih belum kayak informasinya kayak masih kurang tuh Bapak. Iya, masih kurang ya buat Kita sebagai pelaku usahanya jadi masih bingung harusnya seperti apa. jadi masih meraba-raba aja mainnya. Terus Mbak, apa sih Mbak akibat jika kejujuran tidak diterapkan dalam nilai jual beli syariah itu, Mbak? Kayak seperti kayak transaksinya jadi mungkin tidak berkah. Saya merasanya kayak transaksinya jadi tidak berkah Bapak, dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan konsumen tuh Bapak. Jadi kan otomatis itu bisa menurunkan usaha kita juga, keuntungan kita juga. Betul Mbak. Terus Mbak, bagaimana sih Mbak hubungannya antara kejujuran dan keberkahan rezeki dalam jual beli syariah ini, Mbak? Kalau yang namanya kejujuran itu kan pasti membawa keberkahan Bapak. Iya. Rezeki, karena Allah itu menyukai orang-orang yang jujur. Sebaliknya kalau misalkan keuntungan yang diperoleh dengan kebohongan itu akan kehilangan keberkahannya Bapak. Oh, iya. Seperti dalam ini Mbak ya, hadis sabda Nabi ya. Sabda Nabi Bapak. Yang penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum terpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka diberkahilah jual belinya itu ya Mbak. Terus Mbak, apa makna kejujuran dalam jual beli menurut prinsip syariah kalau dalam kacamata Mbak ini sendiri? Kalau dari saya sendiri, yang namanya kejujuran dalam jual beli syariah itu berarti kayak menyampaikan informasi yang benar dan tidak menutupi faktanya Bapak. Kalau misalkan cacat ya cacat, kalau tidak ya tidak. Kalau bagus saya bilang Ya, bagus, kalau bagus, jelek bagus. jelek gitu ya memang jujur. Iya, benar. Terus Mbak, bagaimana sih Mbak dukungan pemerintah atau lembaga keuangan syariah terhadap UMKM menurut Mbak Iin? Untuk dukungan pemerintah tersendiri sih Bapak, sudah agak terlihat Bapak, kayak misalkan kayak mulai dari program pembiayaan mikro syariah. Sekarang kan mulai pemerintah mulai banyak Bapak, pelatihan kewirausahaan halal sama penyediaan dana bergulir Bapak. Sebelumnya kan mungkin belum ada Bapak, masih sangat jarang. Tapi sekarang pemerintah mulai mendorong dari segi syariah Bapak. Terus Mbak ini pernah ngerasa nggak sih kalau konsumennya Mbak ini tuh memahami atau nggak menghargai nilai-nilai syariah dalam bisnis usaha UMKM Mbak ini? Ini kadang ada beberapa sebagian konsumen yang sudah memahami dan menghargai prinsip syariah, terutama mereka yang sadar akan pentingnya produk halal dan etis. Namun beberapa kayak konsumen masih belum memilih atau berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Bapak. Jadi kayak masih simpang siur. Ada yang mungkin mereka mendahulukan ini halal enggak kayak gitu, atau terkadang ada beberapa konsumen juga yang masih tidak. Jadi yang masih 50-50 ya Mbak ini, jadi masih butuh juga untuk konsumen untuk edukasinya itu ya, untuk menerapkan nilai-nilai jual beli syariah, prinsip nilai syariah itu sendiri Mbak. Terus Mbak Iin, harapannya Mbak Iin itu terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu khususnya buat pelaku UMKM itu harapannya seperti apa Mbak Iin? Kalau saya sendiri sih berharap kalau misalkan ekonomi syariah itu semakin berkembang mungkin dan menjadi sistem utama dalam mendukung kesejahteraan umat, karena seperti yang kita ketahui Bapak, kalau misalkan Indonesia sendiri itu merupakan penganut agama Islam terbesar Bapak. Nomor satu. Paling ini Mbak, paling apa? Kudu lebih dibanyakin lagi untuk akses pembiayaan syariahnya itu sendiri Mbak. Kayak seperti pelatihan bisnis halal juga buat UMKM. Mungkin lebih dipermudahkan lagi. Dipermudah lagi ada sistem-sistem itu dari pemerintah yang Mbak. Sebaik yang terakhir nih Mbak, pertanyaannya dari saya. Apa sih langkah penting agar UMKM syariah ini dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah peningkatan literasi ekonominya Bapak bagi para usaha dan masyarakat, supaya mereka lebih tertarik lagi dan lebih memahami lagi, dan kemudian mungkin aksesnya juga Bapak yang dipermudah untuk pembiayaan modal dan lain-lainnya, untuk sertifikat halal ataupun lainnya, dan inovasi produk halal ya Bapak, supaya agar lebih menarik di pasar. Jadi pemerintah harus lebih mendorong kembali gitu Bapak, supaya masyarakat lebih mengutamakan halal gitu Bapak. Dan untuk digital pemasarannya juga, untuk
bisa agar bisa memperluas Bapak. Jadi tidak offline saja, tapi kita juga mengikuti zamannya gitu Bapak. Perkembangan zaman. Dan kolaborasi antar pemerintah dan lembaga keuangan dan komunitas UMKM syariah supaya terbentuknya ekosistem usaha yang berkelanjutan dan sesuai syariat. Iya. Baik, terima kasih Mbak In atas ini wawancara singkatnya ya Mbak In. Baik, terima kasih untuk wawancara singkat saya kepada Mbak In. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.